Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gede Ajusta, Eskom MM, selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis, dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang proposal dari usaha bisnis kami yang kami beri nama Mipang Portugal. Dengan anggota kelompok kami ada Diva Ramanda, Putri Ramadina, saya sendiri Yolanda Ana Prianta, Nova Sultan Zaki, dan Tessa Nolika Anelia. Untuk penjelasan proposal lebih dalam lagi, saya serahkan kepada teman-teman saya. Visi dan misi. Visi menjadi pilihan utama bagi para pencinta mie pangsit pedas dengan menyajikan rasa autentik, kualitas terbaik, dan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Misi yang pertama, menyediakan mie pangsit pedas dengan bahan-bahan yang berkualitas dan penyajian yang higienis. Kedua, memberikan layanan kepada pelanggan yang ramah, responsif, dan profesional. Dan yang ketiga, mengembangkan variasi rasa dan tingkat kepedasan untuk menarik berbagai selera, serta menjaga keunikan dan daya tarik produk. Tujuan usaha. Usaha Mipang Portugal atau mie pangsit porsi tukang gali memiliki beberapa tujuan utama yang menjadi arah pengembangan bisnis, yaitu menyediakan produk mie pangsit pedas dengan cita rasa otentik dan kualitas yang konsisten, menawarkan makanan cepat saji yang higienis, terjangkau, dan mudah dinikmati oleh berbagai kalangan, membangun usaha kuliner dengan modal kecil namun berpotensi berkembang secara berkelanjutan, menciptakan inovasi varian rasa dan tingkat kepedasan untuk menarik minat konsumen dan membedakan produk dari kompetitor, memberikan pelayanan cepat, ramah, dan profesional untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, memperluas jangkauan pemasaran melalui media sosial dan platform pemesanan online, mengembangkan kemampuan kewirausahaan anggota tim dalam hal produksi, pemasaran, manajemen keuangan, dan kerjasama tim. Kunci keberhasilan usaha. Agar Mipang Portugal dapat bersaing dan bertahan di tengah persaingan kuliner, terdapat beberapa faktor kunci keberhasilan yang harus dijaga. Pertama, kualitas rasa yang konsisten sehingga mampu membangun loyalitas pelanggan. Kedua, harga yang terjangkau dengan porsi yang memuaskan menjadi daya tarik utama bagi konsumen muda. Ketiga, penggunaan bahan baku segar dan higienis untuk memastikan keamanan dan kualitas produk. Keempat, pelayanan cepat ramah yang menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan. Kelima, promosi efektif di media sosial termasuk pemanfaatan Instagram, WhatsApp, dan platform pesan antar. Keenam, inovasi menu berkelanjutan seperti variasi topping atau tingkat pedas yang dapat menjaga minat konsumen. Ketujuh, manajemen operasional yang tertata mulai dari pengelolaan stok hingga proses produksi yang efisien. Kedelapan, kemudahan akses pemesanan melalui gerai offline maupun layanan e-commerce makanan. Kesembilan, kemampuan beradaptasi dengan perubahan harga bahan baku tanpa menurunkan kualitas. Kesepuluh, komitmen dan kekompakan tim yang menjadi fondasi utama kelancaran usaha dari tahap persiapan hingga penjualan. Kepemilikan usaha. CEO Diva Ramanda, Manajer Putri Ramadina, Produksi Tessalonika Arnelia, Keuangan Yolanda Ana, Marketing Noval Sultan. Gambaran awal usaha. Mipang Portugal adalah usaha kuliner yang berfokus pada penyediaan mie pangsit pedas dengan porsi besar dan harga yang terjangkau. Usaha ini hadir sebagai jawaban atas tingginya minat masyarakat terhadap makanan cepat saji yang praktis, mengenyangkan, dan mudah dijangkau. Produk utama berupa mie pangsit dengan tekstur mie yang kenyal, rasa pedas yang khas, dan pangsit berisi ayam yang gurih.
menjadikan mie pang Portugal mudah diterima oleh berbagai kalangan, terutama anak muda pecinta makanan pedas. Dengan memanfaatkan media sosial, layanan delivery melalui platform digital dan penjualan langsung di gerai, mie pang Portugal berusaha menjangkau pasar yang lebih luas dan menjadi pilihan utama bagi pencinta mie pedas dengan harga ramah di kantong. Fasilitas, yang pertama kompor, yang kedua gas, yang ketiga galon, yang keempat saringan, yang kelima capitan, yang keenam panci, yang ketujuh termos es, yang kedelapan wadah besar, dan yang kesembilan garpu. Lokasi usaha, Jalan Haji Baping, Gang Asem, RT 14 RW 9, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Selanjutnya kita masuk ke bagian C, yaitu produk, yang terdiri dari gambaran produk, gambaran persaingan, gambaran penjualan, rencana, pencapaian teknologi, serta masa depan produk. Yang pertama, untuk gambaran produk, kita di sini membangun bisnis yaitu mie pang Portugal. Mie pang Portugal ini adalah mie pangsit dengan konsep modern yang mengutamakan rasa gurih, pedas, dan dengan tekstur mie yang lembut. Mie pang Portugal menggunakan mie yang terbuat segar, dicampur dengan bumbu khas dan disajikan dengan topping ayam cincang, serta pangsit goreng ataupun kuah, serta tingkat kepedasan yang bisa dipilih pelanggan sendiri. Produk ini ditujukan untuk konsumen muda yang menyukai makanan cepat saji dengan rasa yang kuat dan dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada gambaran persaingan. Persaingan mie pang Portugal ini berasal dari penjual mie rumahan seperti mie ayam tradisional maupun brand mie modern yang mungkin sudah lebih terkenal di pasaran. Namun, mie pang Portugal di sini memiliki ciri khas tersendiri karena dibuat pastinya fresh setiap hari, menggunakan bumbu rumahan yang kuat rasa dan menawarkan pengalaman seperti makan mie kekinian tetapi dengan harga yang lebih terjangkau. Sistem pemesanannya juga melalui online dan itu juga bisa membuat lebih praktis untuk pelanggan dan menggunakan cita rasa yang khas, porsi yang cukup besar, dan kemudahan pemesanan ini kami yakin mie pang Portugal mampu bersaing secara sehat di pasar mie rumahan. Sekarang masuk ke gambaran penjualan. Seluruh pemesanan dilakukan secara online melalui chat WhatsApp maupun pemesanan pre-order harian. Di sini kami juga menjual beberapa varian menu seperti only meat. Only meat berarti produknya hanya mie saja. Untuk pangsit, di sini kita ada varian pangsit basah serta combo mie pang. Combo mie pang berarti mie campur dengan pangsit basah atau pangsit rebus serta nanti tambahkan topping pangsit gorengnya dan minuman dingin. Pengiriman dilakukan dengan penjual itu sendiri maupun ojek. Target penjualan awalnya sebesar 30-40 porsi per hari selama 3 bulan pertama operasional. Dan untuk rencananya, rencana pengembangan usaha meliputi mungkin bisa menambah variasi topping, variasi menu, dan membuka open PO harian dan mingguan, serta memperluas area pengiriman agar menjangkau lebih banyak pelanggan lagi ke depannya. Dan untuk pencapaiannya, dalam beberapa bulan pertama nih mungkin kita menargetkan antara 25, 30, maupun 40 porsi per hari dengan menambah variasi menu baru serta pelanggan tetap melalui sistem member atau mungkin program royalty sederhana. Dan untuk teknologinya mungkin teknologi digunakan bersifat sederhana tetapi mendukung kualitas produksi seperti kompor dan kulkas untuk menjaga konsistensi mie, alat press atau pemotong mie, serta pemanfaatan platform pemesanan online, WhatsApp dan Instagram, serta mungkin pembayarannya dilakukan melalui digital seperti QR. Dan untuk masa depan produk itu sendiri, di masa depan kami berharap mie pang Portugal
Bisa mengembangkan varian rasa baru, memperbesar dapur produksi rumahan, menjadi home kitchen yang lebih terstandarisasi, dan menjalin kerjasama dengan reseller atau dropshipper makanan untuk memperluas jangkauan penjualan. Selanjutnya kita masuk ke bagian D, yaitu ringkasan analisis pasar, yang terdiri dari segmentasi pasar, terus ada strategi STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Ada ringkasan analisa usaha, rekanan usaha, distribusi, persaingan, dan pesaing utama. Yang pertama kita masuk ke segmentasi pasar. Segmentasi pasar Mipang, Portugal ini mencakup konsumen berusia 15-35 tahun seperti pelajar, mahasiswa, pekerja muda maupun ibu-ibu muda yang sering memesan makanan secara online. Secara geografis, Mipang Portugal menyasar area sekitar rumah produksi, terutama wilayah yang banyak dihuni oleh anak kos, perumahan, dan tempat aktivitas orang-orang muda. Dari sisi psikografis, target pelanggan umumnya menyukai makanan pedas, praktis, dan terjangkau. Secara perilaku, mereka terbiasa memesan makanan melalui media sosial, chatting, maupun layanan pesan antar. Selanjutnya ada strategi STP. Kita mulai dari segmentasi pasar. Segmentasi dilakukan berdasarkan usia, kebiasaan jajan online, dan ketertarikan pada makanan pedas. Produk ini cocok untuk konsumen yang mencari makanan cepat, porsi cukup, dan rasa yang khas. Yang kedua ada targeting. Mipang menargetkan pelajar, mahasiswa, pekerja muda, dan ibu-ibu muda yang membutuhkan makanan praktis dengan harga murah yang terjangkau. Selain itu, pelanggan anak kos yang sering memesan makanan melalui WhatsApp maupun DM Instagram juga menjadi target utama kami karena mereka cenderung memilih makanan yang cepat, enak, dan mudah dipesan. Selanjutnya juga ada yang ketiga nih, ada positioning. Mipang Portugal diposisikan sebagai mie pangsit rumahan dengan rasa kekinian dan pedas khas. Disajikan dengan harga terjangkau dan dapat dipesan secara online tanpa perlu datang langsung. Dengan konsep ini, Mipang Portugal menjadi pilihan makanan yang praktis untuk pelanggan yang ingin mencoba pengalaman makan seperti makan mie kekinian, tapi lebih cepat dan lebih murah dari beberapa mie lainnya. Selanjutnya ada ringkasan analisis usaha. Usaha Mipang Portugal memiliki beberapa kekuatan utama, yaitu produk dibuat fresh setiap harinya, proses pemesanan mudah, dan rasa mie menyesuaikan selera anak muda, seperti mie pedas dan bumbu yang khas. Peluang usaha yang cukup besar karena tren makanan pedas masih sangat diminati, serta semakin banyak konsumen yang lebih memilih memesan makanan secara online. Tantangannya mungkin adanya persaingan dari penjual mie, rumahan lain yang menawarkan harga serupa, serta kebutuhan untuk menjaga konsistensi rasa dan pelayanan setiap hari agar pelanggan tetap puas. Lalu ada rekanan usaha. Rekanan usaha Mipang Portugal mencakup pemasok bahan baku seperti pemasok mie, ayam, bumbu, dan tepung pangsit dari toko grosir atau gerai terdekat. Selain itu, toko kemasan makanan menjadi mitra yang cukup penting untuk menyediakan wadah pengiriman yang aman. Sistem pengiriman didukung oleh kurir lokal, serta pembayaran dilakukan melalui transfer bank atau QR yang disediakan oleh penyedia pembayaran digital. Selanjutnya ada distribusi. Distribusi produk dilakukan sepenuhnya secara pengiriman lokal. Pelanggan melakukan pemesanan melalui WhatsApp atau media sosial. Kemudian produk dikirim langsung oleh penjual dengan bantuan kurier pribadi maupun penjual itu sendiri. Sistem pre-order harian juga digunakan untuk mengatur jumlah produksi agar lebih efisien dan mengurangi risiko pemborosan bahan. Dan untuk persaingan di pasar mie rumahan cukup ketat nih, karena banyak penjual yang menawarkan mie ayam, mie pedas, maupun makanan kekinian yang serupa dan dengan harga yang setara.
Namun, mie Pang Portugal tetap memiliki potensi karena menggabungkan rasa alami kekinian dengan harga yang lebih ekonomis dan kemudahan pemesanan. Kualitas rasa yang konsisten, pelayanan cepat menjadi faktor penting dalam menghadapi persaingan ini. Selanjutnya nih ada pesaing utama. Persaingan di pasar mie rumahan jauh ketat karena banyak penjual mie yang menawarkan mie ayam, mie pedas, dan makanan kekinian serupa. Namun, mie Pang Portugal kami memiliki potensi karena menggabungkan rasa mie kekinian dengan harga yang lebih ekonomis, kemudahan pemesanan. Kualitas rasa yang konsisten dan pelayanan cepat menjadi faktor penting dalam menghadapi persaingan ini. Selanjutnya, ringkasan strategi dan implementasi. Untuk bisa sukses di pasaran, mie Pang Portugal punya strategi yang kami rancang khusus. Strategi ini nggak cuma teoritis, tapi benar-benar bisa kami jalankan dalam bisnis kami sehari-hari. Yaitu yang pertama, strategi produk. Mie Pang Portugal menawarkan pengalaman kuliner yang unik dengan fokus utama pada yang pertama ada cita rasa autentik dan kualitas. Yang di sini kami menggunakan mie kenyal, pangsit dan dengan isian ayam yang melimpah dan racikan bumbu pedas yang khas. Yang kedua ada level kepedasan. Kami menyediakan berbagai level seperti level 1, 2, dan 3 untuk menjangkau segmen pelanggan yang luas, mulai dari yang menyukai pedas, ringan, hingga yang ekstrim. Terus yang ketiga, portofolio menu yang sederhana namun efektif. Untuk merancang sederhana, itu kami ada only mie, pangsit, combo mie pang, dan minuman. Untuk memudahkan operasional, mengontrol kualitas, dan mempermudah keputusan pelanggan untuk memilih menu. Lalu yang terakhir ada packaging yang fungsional dan branded. Kemasan dirancang untuk menjadi kualitas makanan selama pengiriman deliver dan sekaligus menjadi media promosi dengan mencantumkan logo dan informasi kontak yang menarik. Dan yang kedua ada strategi harga. Strategi penetapan harga didasarkan pada kombinasi value for money dan kompetisi. Yang pertama ada harga terjangkau karena harga ditetapkan secara kompetitif untuk segmen mahasiswa dan anak muda, yaitu harganya 10.000 sampai 15.000, sehingga mudah dijangkau tanpa mengesankan kualitas rendah. Yang kedua ada strategi bundle, menawarkan paket combo mie pang plus, yaitu mie plus pangsit dengan harga yang lebih hemat dibandingkan membeli secara terpisah. Untuk ini bertujuan untuk meningkatkan nilai transaksi rata-rata atau average transaction value dan memperkenalkan varian produk kepada pelanggan. Lalu yang ketiga, penetapan harga. Harga produk utama ditetapkan pada angka bulat, yaitu 10.000 dan 15.000 untuk memberikan kesan sederhana dan mudah diingat. Yang ketiga ada strategi distribusi. Mie Pang Portugal mengadopsi model distribusi multi saluran untuk memaksimalkan jangkauan. Yang pertama, melalui gerai offline, beroperasi dari gerai atau stand fisik seperti pada saat entrepreneurship fair untuk melayani pelanggan yang berada di sekitar lokasi. Ini membangun kehadiran mereka secara langsung. Lalu yang kedua, pemesanan secara online, memanfaatkan layanan pesan antar makanan seperti GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Lalu yang ketiga, pemesanan langsung, menerima pesanan langsung melalui aplikasi percakapan seperti WhatsApp dan Instagram direct message yang memungkinkan hubungan yang lebih personal dengan pelanggan setia. Yang keempat, ada strategi promosi. Promosi dilakukan secara aktif dan berkelanjutan untuk membangun awareness dan loyalitas. Yang pertama, promosi awal, yaitu memberikan penawaran khusus pada peluncuran produk atau periode tertentu, seperti diskon buy one get one untuk menarik pelanggan.
pertama. Lalu yang kedua, andalkan review dari pelanggan. Kami bakal motivasi pelanggan yang udah cocok buat kasih interview atau repost di media sosial mereka. Yang ketiga, promosi di media sosial. Memanfaatkan Instagram sebagai saluran utama untuk memamerkan produk secara visual melalui foto atau video yang menarik. Lalu yang ketiga, yang terakhir, bahan pemasaran di tempat usaha, yaitu menggunakan alat visual seperti X-banner dan brosur di gerai offline untuk menarik perhatian dan memberikan informasi menu dengan jelas. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi yang ada pada usaha Mipang Portugal. Mipang Portugal tersendiri ini dimiliki oleh Diva Ramanda Saputra, dengan manajemennya ada Putri Rahmadina, lalu bagian produksinya ada Tesalonika, bagian keuangannya ada Yolanda Ana, dan bagian marketingnya ada Noval Sultan Jaki. Ya, nih walaupun Mipang Portugal ini masih berskala UMKM, kami memiliki tugas dan wewenang tersendiri pada setiap posisinya. Untuk pemilik memiliki wewenang untuk mengelola usaha, bertanggung jawab untuk menentukan strategi ke depannya dan menjaga kualitas bahan baku dan memastikan standar yang dimilikinya sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Lalu untuk bagian manajer, itu dia memiliki wewenang untuk mengontrol pengelolaan bahan produksi, membantu pemilik dalam menentukan pengambilan keputusan, serta ikut terjun langsung dalam kegiatan proses produksi dan juga kegiatan pemasaran. Untuk bagian produksi, itu dia memiliki wewenang untuk mengontrol pengelolaan bahan baku dengan aman dan bertanggung jawab atas kegiatan proses produksi pembuatan makanannya, serta dia juga bertanggung jawab atas pembelian bahan baku yang dibutuhkannya. Untuk bagian keuangan, itu dia memiliki wewenang untuk menyusun dan mengelola anggaran operasional keuangan usaha Mipang Portugal, membuat laporan keuangan untuk diberikan kepada manajer dan juga pemilik agar dapat membantu dalam pengambilan keputusan ke depannya. Sedangkan untuk bagian pemasaran, itu dia memiliki wewenang untuk merencanakan strategi apa yang akan digunakan untuk kegiatan promosi selanjutnya, melakukan promosi untuk menarik lebih banyak pelanggan, serta mengelola sosial media untuk memperluas target pasar. Nah, lalu selanjutnya di sini kami ada perencanaan sumber daya manusia. Nah, agar usaha kami ini terus berkembang dan tetap kompetitif di dunia bisnis sekarang, kami secara bertahap melakukan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama itu kita ada rekrutmen, menambah 1-2 staf produksi ketika permintaan meningkat. Lalu kita juga rekrutmennya melakukan beberapa seleksi dasar seperti kebersihan dan juga kedisiplinan. Lalu kita juga ada pelatihan dan pengembangan, pelatihan teknik di produksi makanan yang bagaimana memproduksi makanan secara baik, benar, higienis, dan juga bagaimana merapihkan barang-barangnya dengan baik dan benar. Kami juga punya standar operasionalnya yang dibuat agar barang-barang, bahan-bahan dan makanan kami tetap higienis, bersih, dan aman dan sesuai dengan standar yang berlaku. Kami juga memiliki penilaian kinerja pada setiap karyawan. Kami akan melakukan evaluasinya setiap bulannya berdasarkan dengan kehadiran, kedisiplinan, konsistensi kualitas kerja, serta target-target yang telah ditentukan sebelum-sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan keuangan. Untuk asumsi keuangan, perencanaan keuangan pada usaha Mipang disusun sebagai dasar pengelolaan modal, pengendalian biaya, serta perhitungan proyeksi pendapatan. Untuk modal awal sebesar 894.000 diperoleh dari kontribusi anggota kelompok dan dialokasikan untuk kebutuhan biaya tetap dan biaya variabel produksi. Untuk kapasitas produksi awal ditetapkan 42 porsi per hari dengan harga jual 15.000 per porsi. Sudah termasuk minuman es teh. Untuk biaya operasional harian meliputi bahan baku, kemasan, transportasi, dan promosi.
Untuk pertumbuhan pendapatan diproyeksikan meningkat melalui pemasaran digital dan layanan pesan antar. Untuk indikator keuangan, indikator yang digunakan dalam menilai kelayakan usaha meliputi profit margin, break-even point atau BEP, return on investment atau ROI, analisis modal kerja, arus kas, dan rasio biaya. Untuk seluruh indikator tersebut menjadi dasar dalam memproyeksikan kondisi finansial serta membantu pengembalian keputusan strategis. Untuk analisis break-even point atau laba rugi, biaya tetapnya yaitu 450.000, biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produksi berubah. Untuk biaya variabel total, yaitu biaya yang berubah sesuai jumlah unit produksi, senilai 444.000. Untuk total biaya yaitu 894.000 hasil dari penjumlahan biaya tetap dan ditambah biaya variabel. Untuk harga jual per unit atau P sama dengan 15.000, biaya variabel per unit atau kita sebut PC yaitu 10.571. Untuk biaya tetap per unit yaitu 10.714 rupiah. Ini diperoleh dari pembagian biaya tetap per jumlah unit produksi tertentu. Menghitung menggunakan rumus break-even point unit yaitu dengan rumus BEP sama dengan FC dibagi dalam kurung P dikurang PC, yaitu 450.000 dibagi 15.000 dikurang 10.571, yaitu hasilnya 91 unit. Artinya usaha mulai memperoleh keuntungan setelah penjualan melewati 91 porsi. BP dalam rupiah dihitung sebagai 91 dikali harga jual yaitu 15.000 sama dengan 1.365.000. Untuk proyeksi laba rugi dengan kapasitas produksi 42 unit, laba bersih yang dihasilkan adalah Rp186.018 setelah dikurangi total biaya operasional. Untuk proyeksi cash flow, arus kas masuk sebesar 630.000. Sementara arus kas keluar berdasarkan biaya tetap dan variabel adalah 894.000. Dengan demikian arus kas bersih menunjukkan nilai positif sebesar Rp186.018, menandakan kemampuan usaha untuk menutup biaya dan menghasilkan kelebihan kas. Untuk proyeksi neraca, aset usaha terdiri dari peralatan produksi, yaitu aset tetap, persediaan bahan baku, dan kas. Pada sisi liabilitas dan ekuitas, komponen yang dicatat meliputi modal awal, laba ditahan, dan pembagian hasil kepada anggota. Untuk rasio bisnis, yang pertama itu ada profit margin sebesar 29% diperoleh dari pembagian laba bersih per unit terhadap harga jual. Yang kedua, return on investment atau ROI menggunakan rumus laba bersih dibagi modal investasi dikali 100% menghasilkan nilai 20,8%, menunjukkan tingkat pengembalian modal yang cepat. Dan yang ketiga, cost ratio sebesar 70% mencerminkan proporsi biaya terhadap penjualan. Penutup, usaha Mipang Portugal merupakan bisnis kuliner berbasis UMKM yang memiliki prospek perkembangan yang menjanjikan melalui penyajian mie pangsit pedas dengan cita rasa autentik, harga terjangkau, dan sistem pemesanan yang fleksibel. Berdasarkan analisis pasar, strategi pemasaran, manajemen operasional, serta proyeksi keuangan yang telah disusun, usaha ini dinilai layak untuk dijalankan dan berpotensi berkembang secara berkelanjutan. Konsistensi kualitas rasa, pelayanan ramah, inovasi menu, serta pemanfaatan media digital menjadi faktor kunci untuk memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan pasar. Melalui perencanaan yang terstruktur serta komitmen seluruh anggota tim, Mipang Portugal diharapkan mampu menjadi pilihan utama konsumen serta berkontribusi dalam meningkatkan minat wirausaha di kalangan mahasiswa. Proposal ini disusun sebagai landasan pelaksanaan dan pengembangan bisnis, sekaligus menjadi acuan dalam pengambilan keputusan strategis. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kesempatan yang diberikan. Semoga usaha ini dapat terus berkembang, memberikan manfaat bagi seluruh pihak, dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk berwirausaha. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.